kita juga harus memajukan teknologi lokal juga. Jadi kami juga kembangkan satu software di mana software itu bisa menjalankan Print Gasser Titan ini. Nah, ya, Sobat Print Media, hari ini senang sekali saya bersama dengan Pak Julius Pranata dari Hobi Print yang selama ini dalam YouTube channelnya banyak sekali memberikan materi-materi edukasi. Nah, sebelum kita berbicara terkait dengan solusi atau produk yang dimiliki oleh Hobi Print, yang kebetulan belum lama ini sudah melaunching tipe terbarunya Stargazer lagi nama itu kan, Print Gasser Print Gasser Titan. Nah, tapi sebelum kita ke sana, kita coba tanyakan dulu Pak Julius ini terkait Hobi Print, Pak. Oh ya. Nah, mulainya dari mana tuh ceritanya nih? Kapan mulai dengan Hobi Print? Terima kasih Pak Rudi. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Julius dari Hobi Print. Sekarang saya akan menceritakan sedikit Pak ya, asal mula berdirinya Hobi Print. Jadi Hobi Print itu berdiri tahun 2009. Awal berdiri itu karena kami mulai menjual yang namanya tinta DTG atau tinta tekstil khusus untuk kain. Jadi pada tahun itu pabrik tinta kami sudah buatkan tinta DTG, cuma ternyata di Indonesia ini belum ada printer yang support. Jadi belum ada printer flatbed DTG yang support, adanya dari luar negeri. Zaman itu belum umum memang. Betul, ya? Masih di luar negeri juga masih mahal-mahal ya. Bisa 200 jutaan sampai 1 M. Nah, akhirnya kami coba rakit lokal. Coba rakit lokal di sini karena kan harga tintanya cukup murah dari pabrik kami waktu itu. Dan memang UMKM di Indonesia itu kami lihat kayaknya bisa nih kita ngangkat nih. Karena kan selama ini kalau mau sablon itu cukup rumit. Tunggu, jadi 2009 itu sudah mulai berusaha membuat printer DTG-nya sudah? Ya, mencoba betul. Membuat printer DTG? Ya, mencoba. Di 2009? 2009. Yang notabene itu DTG masih nama asing zaman itu? Ya, betul. Belum banyak orang yang tahu? Belum banyak yang tahu. Oke. Nah, jadi kami coba bikin dan akhirnya berhasil bikin yang model A4. A4 sudah? A4. Tapi idenya mencoba membuat DTG dari mana? Karena secara umum kita belum kenal DTG zaman itu. Ya, jadi kan waktu di Amerika kan terkenal ada Anajet, terus ada DTG digital. Kita lihat, oh basicnya kayaknya dari Epson nih, basicnya nih. Oh dalamnya kelihatan rangka-rangkanya rangka Epson nih gitu kan. Tapi kok mereka bikin bisa jadi begitu gitu kan, aslinya dari roll. Akhirnya kita coba searching di Google, ketemulah forum DIY DTG. Jadi kayak forum perakit lah gitu lah. Nah, akhirnya kita belajar, kita coba praktekkan di sini dan akhirnya ya berhasil bikin yang A4 dulu. A4 tapi cuma 4 warna waktu itu. Oke. Jadi untuk kaos putih belum ada warna tinta putihnya zaman belum itu ada, ya. Oke. Terus seiring perkembangan dan ternyata pasar menerima. Pasar UMKM Indonesia menerima. Tunggu, di tahun 2009 itu juga DTG-nya sudah berhasil dibuat? Ya, printernya? Ya, sudah berhasil. Sebenarnya sih kami kembangin dari 2008 sih. Oh, dari sebelumnya sudah? Dari sebelumnya kita udah eksperimen lama, dan akhirnya pas 2009 terjadi, kita launching, sekalian launching brand baru yaitu Hobi Print. Kayak gitu. Oh, dari situ muncul nama Hobi Print. Betul. Karena dari DIY ini. Ya, betul. Berasal dari hobi. Betul. Hobi Print. Ya. Oh. Oke. Sampai sekarang jadinya ya tetap mempergunakan Hobi Print. Betul. Nah, tapi kan Pak Julius ini sekarang mulai kita kenal yang namanya Print Gasser nih. Ya. Nah, istilah ini mulai kapan muncul Print Gasser ini? Sebelum ke printer lah, karena lebih dikenal dengan tinta Fator Ink. Oh ya, Fator. Berarti Fatornya lebih dulu sebelum Print Gasser. Betul. Nah, Fator Ink ini kapan munculnya? Nah, Fator Ink ini muncul waktu sekitar tahun 2019. 2019. Sebelum lama ini. Belum lama. Jadi kalau sebelumnya kan kami fokus ke DTG. Ke DTG kan banyak kami import tinta dari luar negeri seperti DuPont, Firebird, Image Armor, dan lainnya.
Kemudian ternyata waktu 2019 kan muncullah pandemi lah ya, pandemi dan biaya impor itu jadi mahal. Pasar menurun, biaya impor mahal, akhirnya harga tinta jadi mahal. Ya, masukin barang susah lah ya zaman pandemi ya. Susah jadi mahal. Tapi kan kami harus menjaga customer kami supaya mereka tetap bisa berusaha dengan tinta yang lebih ekonomis. Nah, akhirnya kami carilah tinta yang lebih ekonomis, tapi kualitasnya setara dengan tinta-tinta yang dari tinta yang sebelumnya. Akhirnya dapatlah pabrik yang bagus. Nah, kami launching dengan brand Vator. Nah, dengan nama Vator ini, tapi tentu dengan kualitas yang tetap sama dibandingkan sebelumnya. Dengan pengalaman kami menggunakan tinta-tinta yang dari Eropa, Amerika, nah carilah yang kualitasnya setara gitu. Jadi sebelumnya DTG ini mempergunakan itu tadi yang tinta Amerika, DuPont dan yang lain-lain itu tadi sudah disebutkan. Ya. Dari 2009 sampai 2019 fokus di DTG waktu itu. Fokus DTG. Baru di 2019 ya, dengan tinta Vator muncul, itu merek sendiri. Jadi sudah mereknya Hobby Print punya lah sebagai brand. Ya. Trademarknya. Betul. Oke. Nah, tapi di awal masih fokus di DTG dengan tinta Vator ini atau sudah mencoba yang lain? Jadi di awal itu untuk tinta putihnya kami cari yang solusinya itu bisa hybrid. Jadi bisa DTG, bisa DTF juga. Oh, mulai dari sana. Mulai dari sana. Ya, karena ilmunya berasal dari DTG, kepikiran DTF. Tapi 2019 DTF baru sih ya, baru mulai disebutkan. Betul. Ya DTF zaman itu ya. Nah, jadi waktu tahun itu dari Cina memang sudah banyak DTF, tapi pengguna DTG kan masih banyak waktu itu, masih ribuan lah. Dari mesin saya ada ribuan, dari partner kami Bengkel Print juga ada ribuan. Otomatis kan mesin yang sudah ada, kami cari solusi bagaimana supaya bisa dua fungsi. Nah, akhirnya kami luncurkan Vator. Yang pertama itu adalah universal. Bisa DTG, bisa DTF. Kayak gitu. Nah, akhirnya seiring perkembangan dipecah dua. Ada universal, ada yang khusus DTF. Lebih spesifik lah ya untuk memberikan kualitas yang lebih baik sepertinya. Betul. Selain DTG dan DTF, Vator ini tinta apa aja jadinya yang disiapkan? Sekarang tinta Vator sudah mulai banyak variannya. Universal yang DTG DTF, terus khusus DTF. Setelah itu ada yang DTF last format. DTF last format? Ya. Beda lagi tintanya? Sedikit beda lah, karena kan print head last format kan picoliternya sedikit berbeda. Iya. Secara agak lebih besar. Secara teori ya begitu. Kemudian tinta sublim juga udah ada. Kemudian tinta UV LED juga sudah ada. UV LED juga sudah. Saat ini sudah ada. Sudah dipasarkan. Sudah dipasarkan juga. Oke. Terus sementara itu karena masih di lingkungan printer kecil. Yang printer besar cuma satu yang DTF last format itu aja. Saat ini juga masih menjalankan DTF last format? Masih. Sampai saat ini? Masih. Oke, tapi orang melihatnya Hobby Print fokusnya untuk yang ukuran kecil nih. Ya. Saat ini yang besarnya tidak terlalu kelihatan. Ya. Nah, dari situlah muncul istilah print gasser. Betul. Nah, dari mana tuh asalnya print gasser? Nah, jadi berkaca dari penjualan tinta yang bagus, yang premium, kami juga mau menghadirkan satu printer yang premium juga, tapi harganya cukup masuk akal. Artinya lebih gampang diterima oleh pasar, lebih ekonomis lah. Nah, jadi kami bikin satu tim baru, cuma kami pisahkan dengan image-nya Hobby Print. Karena Hobby Print ini image-nya sekarang adalah consumable. Ya, selama ini lebih fokus di consumable. Betul. Ya. Nah, untuk mesin-mesin kan kau bisa lihat di belakang, memang modelnya masih model modifikasi. Yang DTG juga masih model modifikasi. Nah, sekarang kami mau bikin image baru, yaitu printer yang suatu produk, bukan suatu modifikasi, suatu produk. Makanya kami luncurkan brand baru, yaitu Print Gasser. Oh, dengan Print Gasser ini. Ya. Karena tadi sempat saya kepleset Print Gasser ini, jadi sebutnya Star Gasser yang sudah banyak di jalanan. Betul. Nah, idenya dari mana dan apa artinya Print Gasser? Ya, jadi kalau
pertama kan dari Stargazer itu kan saya cari artinya. Artinya adalah pengamat bintang. Oh. Nah, Hobby Print ini kan selama ini terkenalnya tukang printing atau hobi ngeprint gitu kan. Jadi bisa dibilang kami adalah pengamat printing juga. Oh, Nah, karena pengamat printing, nama kerennya adalah Printgazer. Printgazer. Iya. Bukan karena ngefans sama Hyundai. Bukan juga. Mas siapa tahu ntar habis Printgazer muncul kereta ntar. Tidak. Bisa saja, bisa saja. Ini jawabnya tersendat-sendat kayak sedang dipertimbangkan. Sedang dipertimbangkan. Oke. Oh, jadi arti Printgazer itu pengamat printing. Betul. Jadi, saya nggak melihat sebagai pengamat sih Pak Julius, ini sudah praktisi Pak. Praktisi. Jadi sudah tidak mengamati lagi gitu kan. Iya. Nah, jadi terkait dengan Printgazer Titan yang tanggal 1 kemarin baru di launching ya. Iya. Ya. Coba ceritakan sedikit mengenai Printgazer sekali lagi Pak. Mengenai Printgazer Titan maksudnya. Oh ya. Jadi untuk Printgazer Titan atau Printgazer Titan ini menggunakan basic Epson juga, masih menggunakan basic Epson. Cuma selama ini kan orang-orang kalau jual printer DTF begini tuh masih pakai software RIP yang umum lah, tapi masih bajakan. Nah, kami ini mau mengubah image suatu printer produksi dalam negeri. Jadi kami mau printer produksi dalam negeri menggunakan software original. Nah, software original yang kami kembangkan juga bukan yang kaleng-kaleng atau bukan yang abal-abal. Jadi kami bekerja sama dengan developer software terkenal. Kami bikin suatu software RIP yang bagus dengan merek Printgazer RIP juga. Printgazer RIP. Betul. Jadi Printgazer ini dilengkapi dengan RIP software. Betul. Yang mana ini berlisensi dan yang original artinya ya. Jadi bukan yang kita bicara yang bajakan. Betul. Oh, jadi dilengkapi dengan RIP original. Betul. Artinya ada dongelnya ya di sana. Ada dongelnya. Di sana jadi pada saat deliver di situ sudah dilengkapi dengan dongle akan diberikan. Betul. Ada kelebihan lainnya lagi? Nah, kami kembangkan juga software RIP ini bisa membuat printer yang sebelumnya mencetak satu A3 itu perlu waktu sekitar 25 menit, jadi cuma 7 menit. Jadi dengan speed segitu, pengguna sangat terbantu. Ya. Selama ini mereka kalau mau produksi 30 kaos itu sampai begadang-begadang. Nah, Berasa. Padahal baru 30 kaos. Oh, selama ini untuk ukuran A3 itu 20 menit. Betul. Oke, saya nggak pernah merasakan zaman susah itu. Ya. Jadi kebetulan Pak Julius ini minggu lalu ya meminjamkan kita mesinnya untuk kita bawa ke sekolah, ke SMK karena memang beliau ini sih karakternya edukasi, sampai akhirnya kami ditawarkan untuk mempergunakan unitnya kita bawa ke sekolah. Dan itu memang berasa banget. Ukuran A3 7 menit selesai. Berasa cepat. Jadi nggak kebayang kalau sampai satu A3 selama 20 menit ya. Kemarin ini aja sekolah itu siswa itu sampai ngantri. Oh gitu. Dari pagi sampai sore. Wow. Satu kelas penuh. Karena masing-masing penasaran ingin mencoba mencetaknya. Oh. Jadi mereka begitu antusiasnya luar biasa. Sekali lagi thank you sebelumnya. Sama-sama. Nah, jadi memang kecepatannya sudah berbeda dibandingin dengan versi yang sebelumnya ya, dengan RIP software yang terbaru ini. Betul. Jadi sudah mempersingkat berapa tuh ya, sepertiga ya? Sepertiganya. Oke. Nah, kelebihan lain dengan Printgazer Titan ini? Ya, untuk kelebihan lainnya adalah selama ini kan kalau printer modifikasi itu perawatannya kadang agak susah. Jadi misalnya kita mau bersihkan area capping station, itu daerah printhead parkir, kadang kita harus putar baut secara manual. Nah, sekarang dengan Printgazer Titan ini, untuk menjalankan semuanya kita cukup pakai tombol saja. Oh. Jadi tekan satu tombol, kuncian head terbuka, kita bisa geser, bersih-bersihkan wiper blade, capping station. Setelah itu tinggal geser lagi, pencet tombol lagi, terkunci, sudah selesai. Oh, dia akan naik lagi cappingnya. Nah, jadi kadang kan karena dulu prosesnya mesin manual, kadang orang malas perawatan. Akhirnya sebulan nggak di perawatan, akhirnya muncul kerak-kerak dan bikin mampet. Nah, sekarang dengan perawatan yang lebih gampang, akhirnya orang lebih rajin perawatan. Makanya printheadnya juga pasti akan lebih awet sekarang. Oh, tujuan untuk itu. Betul. Tapi butuh berapa lama waktunya pengembangan seperti itu? Istilahnya bisa mengatur capping
turun naiknya dari satu printer sampai akhirnya bisa di bypass dan kita bisa ngatur sendiri? Jadi saya kan membangun satu tim riset Pak ya, tim riset. Nah tim riset itu sebelum bergabung dengan kami, mereka sudah riset sendiri sih. Untuk itu. Mereka riset sih sudah 3 tahun juga. Oh, ternyata nggak dalam waktu sehari selesai. Tidak dalam sehari. 3 tahun. Betul. Proses untuk pengembangan seperti itu. Betul. Mereka sudah riset 3 tahun. Kemudian karena saya pas meluncurkan PrintGeyser, kami akhirnya bergabung. Bergabung dengan tim riset itu, dan akhirnya terrealisasi PrintGeyser Titan. Terbentuklah seperti yang kita lihat sekarang ini betul. ya, PrintGeyser Titan. Nah, artinya ini kan pengembangan, tapi sebelum ke sana dulu deh. Ada apa lagi nggak? Karena saya tadi perhatikan ada satu tombol, bahkan bisa pasang lampu di dalamnya. Ya, jadi untuk perawatannya seperti tadi saya bilang kan mudah ya. Tapi kadang kita kalau ngeliat, aduh, ambil handphone dulu lah, nyalain center gitu kan. Nah, kalau ini kita tinggal tekan tombolnya, langsung ada lampu LED. Nah, kita waktu lihat capping station segala juga kelihatan, oh masih kotor nih gitu. Nah, lebih mudah. Lebih mudah. Mempermudah dari perawatan. Betul. Kemudian di bawah vakum ini plug and play, kalau kita cabut, di bawahnya ada cermin. Oh. Nah, kalau kita mau bersihkan bawahnya printhead, kita tinggal geser printhead, nanti lagi berdiri aja udah kelihatan kondisi printhead seperti bagaimana. Pantulan dari cermin pantulan cerminnya. Kita nggak usah jongkok ke bawah-bawah untuk melihat. Ya, itu makan pinggang biasanya. Betul. Oke. Jadi sudah sangat dipermudah ya. Betul. dengan apa pengembangan yang ada. Betul. Artinya PrintGeyser Titan ini kan dari mulai pembentukannya, eksperimennya, ini kan banyak lokalnya nih. Betul. Itu semua kan ide-ide lokal ya. Betul. Ada rencana untuk mendapatkan sertifikat TKDN? Kedepannya ada Pak. Kedepannya kayaknya harus ya, karena produk ini kan tentu akan sangat diminati. Ya kan, terutama juga untuk ke sekolah-sekolah karena bentuknya ringkas dan kecil. Biasanya kalau sekolah itu mereka nanti akan pertanyaannya apakah sudah ada TKDN-nya. Oh, oke. Gitu. Nah, nanti itu bisa diusahakan lah. Ya, karena nanti akan mempermudah dari sisi penjualan nanti ke institusi, ke lembaga, termasuk ke sekolah, terutama sekolah-sekolah negeri seperti itu. Oke. Nah, untuk kemudian tadi pengembangan berikutnya rencananya seperti apa? Jadi boleh ada sedikit bocoran. Oh iya. PrintGeyser Titan tidak berhenti di sini saja. Jadi setelah yang DTF ini, kami juga sedang kembangkan ke arah UV roll to roll juga. UV DTF maksudnya. UV DTF nanti akan dalam pengembangan. Dalam pengembangan. Judulnya apa ntar namanya? PrintGeyser Titan UV. Oh, PrintGeyser. Ya. PrintGeyser Titan UV. Betul. Oke, jadi belum jadi kereta lah ya. Belum kereta. Oh, dan pengembangan berikutnya nanti UV DTF. Betul. Dengan apa pengembangan Titan ini? Betul. Masih perlu berapa lama tuh waktunya dibutuhkan? Kami sih nggak buru-buru banget sih Pak. Karena kami kalau kembangkan produk tuh harus stabil dulu, baru berani lepas ke pasaran. Jadi target kami sih 6 bulan. Oke. 6 bulan lagi. Nah, bicara PrintGeyser Titan ini, tadi sempat disebutkan bahwa harganya masuk akal. Ya. Boleh disebutkan di angka berapa? Untuk harga dengan software RIP original sekarang sudah termasuk software. Sudah termasuk software RIP original, harganya 19.500.000. 19.500.000. Betul. Oh, masih di bawah 20 juta. Masih di bawah 20 juta. Sudah siap pakai. Betul. Dan usaha untuk DTF. Betul. Ya, sangat reasonable dan sangat mudah terjangkau mesti untuk UMKM ya. Ya. Itu dapat kelengkapan apa aja tadi selain software? Jadi printer, software, terus ada box untuk pet filmnya. Oh, untuk medianya ya, pet filmnya. Ya, kemudian ada tintanya, tinta Vator. Tinta Vator DTF. Kemudian ada pet film Vator DTF. Terus ada peralatan-peralatan untuk mempermudah maintenance juga, kayak cleaner, terus stick foam, suntikan kerucut, dan suntikan selang. Oke. Nah, biasanya penjualan dari Hobby Print ini lebih banyak di mana? Bermain di online kah atau ada? Ya, jadi untuk pemasaran kami lebih fokus ke online, yaitu lewat channel YouTube, Instagram, TikTok,
dan lain-lain. Kemudian untuk offline kami mengadakan demo atau pelatihan gratis itu setiap Sabtu. Tiap hari Sabtu? Setiap hari Sabtu, jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Itu kami open house, semua orang boleh datang, mau lihat mesin boleh, mau konsultasi boleh, mau komplain juga boleh. Lagi belajar kok udah komplain. Jadi temanya open house. Open house. Memang kami ini kan lebih fokus ke solusi Pak ya. Jadi kadang tuh ada yang datang, Pak kok hasil cetak saya luntur gitu, kok mengkerut gitu kan. Oh datang aja Pak, kita praktekkan bagaimana caranya. Habis itu kalau Bapak mau langsung tes cuci, kita keluarkan ember. Oh langsung diseksa kaosnya. Langsung disiksa, ya, keluarkan ember, sabun sikat kita langsung hajar di sini. Oh seperti itu. Untuk pembuktian bahwa tinta faktor pun tahan banting. Betul, untuk tintanya dan prosesnya. Karena kami juga edukasi. Mungkin proses Bapak ada yang salah gitu kan, atau ada yang kurang benar. Betul. Nah kita praktekkan di sini bagaimana prosesnya. Jadi untuk hari Sabtu itu bukan cuma kami fokus jualan mesin aja, tapi kita sharing aja. Ada kesulitan apa boleh datang, nah kita kasih solusi. Apapun gitu. Apapun jadi itu ditampung di hari Sabtu. Jam berapa tadi? Jam 9 sampai jam 2 siang. Betul. Tapi apabila ingin belajar pun juga memungkinkan. Boleh. Perlu registrasi atau apa untuk datang? Langsung datang aja. Langsung datang saja. Ya. Pokoknya pintu terbuka. Betul. Tempatnya boleh disebutin alamatnya bagi yang belum tahu? Oh ya, di kantor Hobby Print, Ruko Malibu I37, City Resort, Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, di Google Map pun juga ada. Tinggal ketik Hobby Print, titiknya sudah betul di situ ya. Ya betul. Tinggal diikutin saja. Ya. Oke. Nah, menarik sekali. Jadi hari Sabtu diundang siapapun mau untuk belajar. Ya. Ingin mengetahui, mau ingin belajar pun juga walaupun belum beli boleh datang. Boleh dipersilakan datang. Boleh. Dan dapat sampel gratis. Oh, boleh bawa pulang sampelnya. Boleh bawa pulang sampelnya. Yakin. Ntar kita sounding ke SMK, ke guru-guru SMK. Nah, supaya datang ke sini, kalau mereka bawa bus bisa. Jalanannya lebar. Muat untuk bus. Iya. Nah, ada pertanyaan tambahan itu, pertanyaannya coba boleh. Ada aplikasi di smartphone. Oh iya, tadi sempat dikasih lihat. Betul, saya juga sempat lupa tadi. Nah, karena tadi kebetulan ngintip sedikit di dalam, ada aplikasi tambahan di smartphone tadi sempat saya dikasih lihat. Apa tuh fungsinya? Oh ya, jadi aplikasi ini sebenarnya belum kami launching, Pak. Belum launching? Maaf udah dibocorin. Nggak apa-apa. Jadi kita perkenalkan pertama dengan Pak Rudi nih. Oke, terima kasih. Jadi sekarang kan memang zamannya zaman digital Pak ya, zaman digital. Jadi kita lihat mobil zaman dulu terhubung ke handphone buat apa gitu kan? Betul. Nyalain mobil juga masih pakai kunci gitu kan? Sekarang nyalakan mobil pakai tombol. Sekarang nyalakan mobil pakai handphone. Nah sekarang kan mobil-mobil Korea, China segala macam udah canggih-canggih nyalain mobil pakai handphone. Kami juga berkaca dari itu. Kita juga harus memajukan teknologi lokal juga. Jadi kami juga kembangkan satu software di mana software itu bisa menjalankan Printgazer Titan ini. Nah, saya kasih sedikit. Ada aplikasi Android-nya. Ya, jadi disiapkan. Nah saya keluarkan di tempat kosong dulu. Jadi ada aplikasinya namanya Printgazer Connect. Printgazer Connect. Ya. Sudah ada di Play Store. Lagi kami upload ke Play Store. Cuma memang untuk upload ke Play Store itu banyak prosedur yang harus dilengkapi. Kalau yang buru-buru sih kami kirimkan APK-nya. Oh, langsung bisa dikirimkan APK-nya bagi yang mau mencoba. Cuma zaman sekarang kan APK takutnya ada virus atau apa gitu kan. Jadi sedang kami usahakan supaya diterima di Play Store. Kita tinggal klik software Printgazer Connect, dia akan keluar logo Printgazer. Oh iya tuh, focus on printing innovation. Ya, nah loading sebentar. Kalau terlalu lama mungkin tadi belum saya close. Ya tadi sudah dibuka, nggak apa-apa.
Nah, tapi koneksinya, nah ini dia. Ya, coba dilanjutkan. Ini udah langsung muncul printernya itu. Ya, jadi kami buat rencana ke depan cukup banyak printer-printer baru Oh, akan yang coming kami. soon-nya ini Yang coming sudah soon-nya. dikasih bocoran di sini. Betul. Nah, sekarang yang sudah ready PrintGazer Titan, kita klik. Nah, di sini handphone kita bisa connect ke PrintGazer Titan lewat Bluetooth. Koneksinya melalui Bluetooth. Melalui Bluetooth. Handphone dengan di printer. Oh, printer pun berarti mampu komunikasi dengan Bluetooth rupanya. Betul. Nah, Oke. kita tinggal koneksi Ya, ke Bluetooth. Nah, itu Oh, ini saya Bluetooth-nya udah connect. sudah nyala. Terus saya tinggal tekan ini, terus ke PrintGazer Titan. Oke. Oh ya, namanya udah ada di situ. PrintGazer Titan. Sekarang saya bisa jalankan Oh iya benar, mesinnya nyala. mesinnya lah. Oh iya, buat maju mundur kertasnya ya. Ya, maju mundur ya, langsung nyala. Melalui aplikasi Android. Ada Kemudian- aja idenya Pak Julius. Ya, kemudian kita mau buka pompanya, saya tinggal tekan open pump, bunyi pump langsung bisa dibuka. Kemudian saya tekan wiper up, nah, wiper langsung naik, kita bisa maintenance. Setelah itu saya tekan wiper down, selesai, kita geser kembali. Setelah itu kita kunci pompanya. Nah, semuanya dari aplikasi PrintGazer Connect ini. Luar biasa. Luar biasa. Segitu cepatnya dibuat kombinasi seperti itu, benar-benar nggak kalah sama Stargazer. Ya, kalau Jadi- Stargazer ada Blue Link, PrintGazer ada PrintGazer Connect. Stargazer. Sejauh itu dipikirin, dan aplikasi Android itu pun pengembangan sendiri jadinya Pengembangan ya. sendiri, Pure lokal. pure lokal dari tim PrintGazer. Wah, luar biasa Pak. Ini tentu harus disertifikasi TKDN. Semakin semangat Pak, karena pengembangan selain di hardware, tapi juga ada aplikasi tambahan. Ya. Dan ini belum pernah melihat printer bisa dikontrol, bukan fungsi printnya ya, tapi mengontrol printer melalui Android. Ya, Itu luar biasa. Saya sampai kehabisan kata-kata. Mau nanya apa lagi? Nah, jadi PrintGazer ini yang Titan sudah available ya. sudah available. Sudah available dan setiap orang bisa pesen. Ya, bisa. Selain datang ke tempatnya Hobby Print Ya. yang ada di daerah Cengkareng ini, tapi juga bisa melalui online. Bisa. Online ini melalui apa saja? Di Tokopedia ada, di Shopee juga ada, Tokopedia dan Shopee ya lebih utamanya. lebih utama. Ya, dengan judulnya apa, Hobby Print. Di situ Hobby Print tetap juga. sama. Hobby Print, hobi dengan print terpisah. Ada spasi Hobby, spasi Print Ada atau spasi, gabung? Hobby spasi print. Hobby spasi Print. Jadi biar memudahkan untuk mencarinya. Ya, Dan termasuk pemesanan printer pun ada di sana. ada di sana juga. Nah, mekanisme pengirimannya kalau ke daerah? Kalau printer, biasanya kalau transaksi di marketplace itu untuk formalitas saja. Tapi untuk pengiriman pasti pakai ekspedisi. Ada ekspedisi yang disiapkan untuk itu Betul. ya, karena barangnya memang besar. Ya, Oke. Formalitas dalam arti nanti dokumennya yang dikirim, betul, ya kan? Nah, tapi printernya sendiri akan dipersiapkan melalui ekspedisi. betul. Oke. Dan harga itu sudah masuk ongkos kirim? Belum termasuk ongkos kirim. Oke. Jadi masih harga di spot Hobby Print. Oh, di spot Hobby Print. Ya. Tapi nanti di aplikasi di online itu pasti akan ada tertera ya. Betul, Ongkos kirimnya berapa? betul, Di mana lokasi kirimnya seperti itu. betul. Oh. Oke, luar biasa, kita sudah bisa dipermudah. Bahkan berarti karena bisa melalui online, Ya, bisa cicil berarti di situ ya, pakai kartu kredit ya. ya di marketplace biasa bisa cicil. Bisa cicil, Ya. entah pakai yang apa online financing, Ya, ataupun pakai kartu kredit bisa di sana. betul. Jadi kita nggak usah repot-repot. Betul. Termasuk saya juga naksir banget. Terima kasih Pak. Iya, karena kita sudah uji coba mesin ini selama beberapa hari terakhir dan kita bawa ke sekolah-sekolah dan memang perawatannya sangat sederhana. Ya memang walaupun tetap printer DTF ini saya selalu bilang ke sekolah, terutama kepada guru-guru apa mereka memiliki ini, Ya. ya memang butuh harus dirawat, perlu perhatian. Ya, Walaupun istilah saya seperti kayak punya baby, Pak. ya, Jadi tidak bisa diabaikan gitu ya. Tetap kita harus memaintainnya. betul. Nah, untuk perawatan sendiri, terus kemudian bagaimana merawatnya, bisa dilihat di mana? Ada channel YouTube-nya Hobby Print? Ya, jadi kami
ada channel YouTube namanya Hobby Print Indonesia. Di channel YouTube kami lebih diutamakan edukasi, edukasi untuk maintenance dan menjalankan mesin. Ya. Nah, kalau untuk promosi-promosi biasa kami lakukan di Instagram dan TikTok dan Facebook. Oh. Kalau YouTube lebih pure ke edukasi. Jadi kalau ingin belajar Ya, lebih detail, ya, jadi melalui seperti apa tuh kita bicara cleaning, betul. maintenance printer, Betul. itu sudah ada di sana Sudah ada. semua. Sampai bongkar printer juga ada. Bongkar. Bongkar. Kami nggak malu-malu kalau bongkar printer kami. Jadi bongkar casing ada videonya. Oh begitu. Mau bongkar controller ada videonya. Oh semua dikasih tahu. Semua kasih tahu. Kami Pokoknya buka semuanya. Udah nggak ada rahasia lagi. Nggak ada rahasia lagi. Apalagi kalau udah beli ya tinggal pakai obeng aja tinggal buka sendiri gitu Ya. ya. Supaya apa tuh? Jadi seperti tadi Pak Rudi tanya, customer luar kota. Customer luar kota pengiriman bagaimana? Tapi kembali lagi after sales-nya bagaimana? Ya. Nah, kalau customer luar kota sedikit-sedikit ada kesulitan kan nggak mungkin dibawa ke sini kan? Betul. Pasti perlu yang namanya panduan jarak jauh. Ya. Nah, untuk panduan jarak jauh kalau kita langsung telepon begitu kan kadang agak kesulitan untuk jelaskannya. Nah, kalau kami sudah buatkan video dulu, jadi sambil telepon kami bisa sambil jelaskan, oh Pak videonya yang ini, coba Bapak lihat prosesnya seperti begini. Nah, kalau masih belum bisa, pakai video yang ini Pak, gitu kan? Nah, ini, jadi lebih cepat Pak. Ya sambil dia lihat contoh ya, Betul. langsung di video itu. Betul. Bahkan bagi orang yang belum punya mesinnya pun, apabila ingin mempelajari juga boleh ya dilihat aja dulu di video yang ada di YouTube channel supaya lebih mengenal dulu. Betul. Setelah itu malah baru untuk dipesan unitnya. Betul. Karena jadi sudah lebih familiar di sana. Ya. Jadi sebelum beli aja mereka kayaknya udah bisa servis nih. Oh, saya udah bisa servis nih. Belum beli udah suruh bongkar. By the way, channel YouTube-nya itu udah berapa lama itu? Kalau lihat dari video pertama itu sudah 13 tahun. Sudah 13 tahun eksis. Ya, betul. Jadi nggak heran. Yang subscribe-nya lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Oke. Nah, jadi itu dengan Hobby Print ya kita sudah berbincang panjang dan lebar. Terima kasih Pak Julius untuk kesempatan yang ada. Sama Pak Rudi. Jadi banyak hal yang sudah kita pelajari, termasuk saya sendiri juga mempelajari hal-hal baru. Ya selama ini saya nggak pernah memperhatikan terkait printer lokal atau printer modif. Tapi disinilah di Hobby Print kita lihat unit yang cukup baik, kualitasnya bagus, dan memang bisa dipertanggungjawabkan, termasuk juga harganya sangat terjangkau. Ya. Sukses untuk Pak Julius dan Hobby Print. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama.